Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan membahas tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang muamalah. Apa itu muamalah? Pengertian muamalah menurut etimologi. Muamalah berasal dari kata muamalatun, yaitu bentuk masdar dari amala yu'amilu muamalatan, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dan luas adalah dalam cakupannya. Pengertian luas muamalah itu mencakup tentang munakahat, tentang pernikahan, warisan atau faraid, kemudian politik, pidana, dan lain-lain. Sedang dalam pengertian sempit hanya tentang ekonomi, atau bisa kita sebut iqtisadiyah. Ruang lingkup fikih muamalah itu sangat banyak sekali. Ada 18 lebih, ada 43. Maaf. Tapi kita tidak akan bahas itu, tapi kita akan bahas sedikit saja. Kemudian ruang lingkup era modern ada perbankan, asuransi, pasar modal, obligasi, reksadana, BMT, ada koperasi, pegadaian, multilevel marketing syariah, kemudian fungsi uang atau moneter, dan kebijakan fiskal. Itu kalau ruang lingkup muamalah di era modern pada saat ini. Nah, memahami hukum muamalah maliyah ini adalah wajib bagi setiap muslim, termasuk kita semua itu wajib mengetahui. Wajib paham, mengetahui. Namun untuk menjadi ahli atau expert dalam bidang ilmu muamalah ini hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada petinggi-petinggi negara ataupun ulama yang sudah ahli dalam hal ini, kita cukup memahami saja, tidak perlu menjadi ahli, itu bisa. Kemudian kita akan membahas muamalah yang pertama, yaitu jual beli. Nah, dalam hadis, jadi pekerjaan apakah yang paling baik? Menurut Rasulullah itu adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Itu maksudnya kita menjalankan atau melaksanakan jual beli dengan cara yang baik, tidak ada penipuan, tidak ada pembohongan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu. Adapun pengertian jual beli, secara bahasa jual beli adalah tukar menukar. Secara istilah dikatakan sebagai tukar barang dengan uang atau melepaskan hak kepemilikan dan saling rela. Itu pengertian secara istilah. Kemudian rukun jual beli ada 3, ada pelaku, ada barang, dan ada akad. Nah, pelaku itu terdiri dari adanya penjual dan pembeli. Akil balik, maksudnya akil balik itu tidak anak-anak kecil itu ya. Jadi memang masih balita, masih kecil itu tidak, ya kurang dipercaya kalau dalam kegiatan jual beli. Jadi usahakan ada yang sudah akil balik, jadi antara penjual dan pembeli. Kemudian yang selanjutnya ada barang. Barangnya harus seperti apa yang bisa digunakan atau kita jual belikan, itu harus suci. Nah, tidak menjual arak, bangkai, dan lain sebagainya, atau babi itu. Nah, bermanfaat. Yang kedua adalah bermanfaat. Ya, bermanfaat itu ya tidak menyia-nyiakan, tidak, barang itu bermanfaat, tidak mubazir kalau kita beli seperti itu. Kemudian keadaannya dimiliki. Artinya barang itu dimiliki oleh penjual, bukan barang sitaan atau curian ya. Kemudian selanjutnya bisa diserahkan, artinya diketahui oleh pembeli dan penjual. Nah, diserahkan. Jadi barangnya itu real, tidak palsu. Kemudian terukur. Namanya terukur itu barang itu jelas, tidak ngambiang atau tidak abstrak. Barangnya jelas, bisa diukur. Kemudian yang ketiga ada akad. Nah, akad ini yang dimaksud adalah suatu perkataan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Adapun perilaku atau sikap penjual beli itu harus berlaku lurus atau benar, menepati amanah, jujur,
Dan khiyar itu nanti ada 3, ada khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib atau cacat. Nah, seperti apa khiyar majelis, syarat, dan aib itu? Nah, ini macam-macam khiyar. Yang pertama itu khiyar majelis atau hak pilihan ketika di tempat jual beli, yaitu hak menentukan pilihan bagi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli dan atau membatalkannya selama masih di tempat majelis atau tempat jual beli. Apabila keduanya telah berpisah dari majelis akad tersebut, maka hilanglah hak khiyar ini sehingga perubahan tidak dapat dilakukan lagi. Artinya khiyar majelis ini penjual dan pembeli masih di lokasi jual beli, misalkan di pasar ya masih di pasar, tidak berpisah atau tidak ke tempat lain. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat ini kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat atau salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu, maka ini dibolehkan meskipun rentang waktu berlakunya hak khiyar tersebut cukup lama. Seperti misalnya saya punya HP, kemudian saya tawarkan ke kamu, ini saya punya HP, kamu mau beli HP saya apa tidak? Kemudian sampean mengiyakan untuk memikir dulu, ya saya pikir dulu selama 3 hari. Itu oleh pembeli, calon pembeli, dia mengatakan akan memikirkannya hal ini selama 3 hari. Maka si penjual tidak boleh menjual barang itu selama belum mendapat keputusan dari calon pembeli yang sudah mengiyakan akan memikir 3 hari. Nah, setelah 3 hari nanti baru ditentukan mau dibeli apa tidak. Itu seperti itu boleh, khiyar syarat namanya. Kemudian yang ketiga itu adalah khiyar aib. Nah, khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Seperti contoh, saya menjual baju misalkan. Saya menjual baju kepada Anda. Nah, ini baju kamu beli, ya silakan beli. Setelah dibeli tapi pada saat akad berlangsung, penjual dan pembeli tidak tahu bahwa barang itu ada robek di bagian lengan misalkan. Nah, terus kemudian pembeli mengatakan nanti kalau misalkan ada cacat bagaimana? Ya silakan dikembalikan. Nah, maka itu nanti boleh dikembalikan barang itu dikarenakan cacat. Nah, sudah ada perjanjian di awal bahwa kalau barangnya cacat bisa dikembalikan. Nah, misalkan kalau kita sekarang beli HP di counter ataupun dimanapun itu pasti ada seperti itu. Kalau ada cacatnya bisa dikembalikan ke pabrik. Nah, itu boleh seperti itu. Contoh khiyar. Nah, adapun instrumen jual beli dalam pasar, yakni ada salam, ada pesanan yang dengan uang lebih dahulu, yaitu transaksi jual beli di mana penjual memberikan barang pada pembeli pada masa yang akan datang dengan pembayaran penuh terlebih dahulu. Kemudian yang pertama itu kita bayar dulu di awal, kemudian baru nanti barangnya dibikinkan. Yang kedua itu istisna atau pesanan dengan uang belakangan. Jadi akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli, dan penjual atau pembuat. Jadi kita pesan dulu, Pak saya pesan ini dulu, nanti kalau sudah jadi saya bayar. Nah, itu boleh. Kemudian yang ketiga ada rohan atau gadai, yaitu transaksi menggunakan akad gadai. Kita menggadaikan sesuatu barang untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Kemudian ada murabahah, itu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Kita tambahi lah ya, kita tambahi sebagai hadiah. Kemudian yang kelima adalah ijarah atau kontrak, yaitu suatu kontrak sewa yang kemudian menjadi transaksi jual beli ketika penyewa menggenapkan pembayaran pada akhir kontrak. Kita menyewa barang, kemudian pada akhirnya di akhir kontrak kita menggenapkan bayaran. Ini saya kontrak dulu HP-nya atau kontrak dulu sepeda motornya atau mobilnya.
saya pakai dulu 5 bulan. Setelah 5 bulan kita penuhi bayarnya dulu karena masih kurang, sekarang saya penuhi karena sudah di akhir kontrak, seperti itu. Kemudian transaksi yang dilarang ya. Transaksi yang dilarang itu banyak. Ada semua aktivitas investasi dan perdagangan atas barang dan jasa yang diharamkan Allah, seperti jual beli manusia, arak, narkoba, dan lain sebagainya. Yang kedua riba, itu tidak boleh riba. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada penipuan atau kecurangan, perjudian, transaksi yang mengandung ketidakpastian atau horor, barang indi wis dibayar tapi barangnya ora eneng. Nah, itu bahaya. Ada penipuan barang atau ihtikar, kemudian monopoli, ada rekayasa permintaan, ada suap, itu nggak boleh suap, menyuap ya. Kemudian ta'alluq atau penjual membeli kembali dengan syarat pengurangan harga. Jadi bar ngedol HP, kemudian penjual ini tak tuku meneh tapi regane tak longi ya. Ngedoli mang 1 juta terus kemudian didol meneh, dijaluk meneh, dituku 500 nggak oleh ya. Riba itu. Kemudian pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli. Kemudian talaki al-ruban atau mencegat petani atau penghasil sebelum sampai ke pusat penjualan tanpa tahu harga pasar. Jadi petani ngedol coblok, orang tekan gone sing nuku wis dicekali dalan, dituku dengan harga yang murah, itu enggak boleh. Padahal petani mengapusi petani enggak boleh. Itu termasuk dalam penipuan, enggak boleh. Kemudian jual beli pada saat sholat Jumat. Jadi kalau sudah waktunya sholat Jumat, itu diharapkan untuk segera kembali atau segera menyelesaikan jual belinya dan kemudian sholat Jumat. Oke, sekian dulu pertemuan kali ini, kita bahas tentang jual beli. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang riba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.